Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi, yang mana kita tahu bahwa di kurikulum terbaru kita, yaitu di kurikulum Merdeka ini, kita diharuskan menciptakan proses pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Jadi kita harus mengetahui kebutuhan dan juga keberagaman peserta didik. Oleh karena itu, kita sebagai guru, kita itu harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari pembelajaran berdiferensiasi ini kita akan mengupayakan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan serta keberagaman peserta didik. Nah, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan dan juga harus kita pelajari sebagai seorang guru ya, untuk nantinya bisa mengetahui kebutuhan dan juga keberagaman dari peserta didik yang akan kita ajari ini. Nah, yang pertama itu terkait dengan teori sistem ekologi. Kemudian kita juga harus mengetahui tentang teori multiple intelligence, sehingga kita mengetahui nantinya bagaimana kecerdasan peserta didik kita. Kemudian kita juga harus mempelajari tentang ZPD atau Zone of Proximal Development, dan yang tidak kalah penting yaitu tentang learning modalities atau nantinya berkaitan dengan gaya belajar peserta didik kita. Nah, tapi untuk di video kali ini kita akan fokus pada ZPD atau Zone of Proximal Development, yang mana itu adalah salah satu teori yang dikemukakan oleh Vygotsky ya. Jadi dalam Zone of Proximal Development ini lebih membahas tentang kemampuan peserta didik. Jadi kita tahu ya bahwa kemampuan peserta didik dalam satu kelas itu, walaupun kelas kita misal hanya terdiri dari 20 orang, dari 20 peserta didik. Nah, bisa kita pastikan bahwa dari keseluruhan peserta didik itu tidak memiliki kemampuan yang sama. Pasti ada beberapa dari mereka yang memiliki kemampuan cepat atau tangkas dalam menangkap pelajaran ya. Ada juga beberapa dari mereka yang slow learners gitu, atau mungkin lebih lambat dalam menangkap pelajaran. Nah, kemampuan-kemampuan dari peserta didik itu juga perlu untuk kita pertimbangkan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi nanti ini juga akan berhubungan dengan metode yang kita pakai, kemudian media yang kita gunakan, seperti itu. Nah, dalam teori ZPD ini atau Zone of Proximal Development ini, kemampuan atau perkembangan peserta didik itu dibagi menjadi dua, yaitu tingkat perkembangan aktual dan juga tingkat perkembangan potensial. Nah, kalau tingkat perkembangan aktual ini maksudnya adalah peserta didik yang sudah bisa mandiri dalam mengerjakan tugas. Jadi misal kita memberikan tugas kepada mereka, mereka langsung bisa mengerjakan dengan sendirinya tanpa perlu bantuan dari kita lagi. Nah, sedangkan perkembangan potensial ini ditujukan kepada peserta didik yang slow learners itu tadi ya, yang masih butuh bantuan kepada orang lain dalam mengerjakan tugas ataupun dalam mengikuti proses pembelajaran. Oleh karena itu, kita sebagai seorang guru, kita harus mengetahui posisi dari peserta didik kita. Apakah mereka masih dalam tingkat perkembangan potensial ataupun mereka sudah dalam tingkat perkembangan yang aktual. So, what's next? Apa yang harus kita lakukan ketika misal kita sebagai guru sudah mengetahui tingkat perkembangan dan juga kemampuan peserta didik kita? Maka dari data yang kita miliki itu, kita bisa melakukan metode-metode yang berbeda atau treatment yang berbeda kepada peserta didik kita. Jadi kita bisa menggunakan metode yang menggunakan multisensori ya, yang bisa menggunakan beberapa panca indera, tidak hanya satu panca indera saja. Jadi itu akan mengakomodir peserta didik kita yang mungkin kemampuan belajar mereka itu kurang karena gaya mengajar kita tidak cocok dengan gaya belajar mereka, seperti itu. Jadi mungkin kita bisa menggunakan metode pembelajaran yang multisensori tadi itu untuk membuat mereka lebih cepat dalam menangkap pembelajaran yang kita berikan, seperti itu. Atau kita bisa menggunakan beberapa strategi pembelajaran yang mungkin bisa kita fokuskan kepada peserta didik yang slow learners itu tadi, atau peserta didik yang masuk pada tingkat perkembangan potensial. Contohnya ketika kita sedang mengajar procedure text, jadi misal kita melakukan demonstrasi di depan ya, bagaimana cara membuat makanan misal. Nah, untuk peserta didik yang masuk pada tingkat perkembangan potensial tadi, bisa kita tempatkan di depan yang paling dekat dengan kita. Kemudian peserta didik yang sudah masuk pada tingkat perkembangan aktual itu bisa kita posisikan di belakang mereka atau mungkin yang lebih jauh dari kita, seperti itu. Untuk apa? Dengan harapan peserta didik yang masih dalam tingkat perkembangan potensial ini, yang lebih dekat dengan kita ini, lebih mudah memahami karena melihat secara langsung bagaimana demonstrasi yang kita lakukan di depan, seperti itu. Atau jika kita tidak menggunakan strategi yang seperti ini, kita dapat juga menggunakan strategi tutor sebaya. Jadi
peserta didik yang sudah masuk pada tingkat perkembangan aktual atau yang sudah lebih bisa daripada peserta didik lain yang masih di tingkat perkembangan potensial, itu mereka diberi kesempatan untuk mengajari temannya, untuk membantu temannya seperti itu. Nah, jika dalam suatu kelas itu terdapat beberapa peserta didik yang masih dalam tingkat perkembangan potensial, itu tidak mungkin dari kita satu persatu yang memberikan bimbingan dari mereka, karena itu tentu akan berpengaruh pada alokasi waktu ya. Jadi kita bisa menggunakan strategi tutor sebaya atau orang-orang biasanya menyebutnya guru kecil. Namun yang perlu kita sadari ya sebagai seorang guru, meskipun nantinya kita tahu bahwa peserta didik kita memiliki kemampuan yang berbeda, ada yang di tingkat perkembangan aktual, ada yang di tingkat perkembangan potensial, kita tidak boleh pilih kasih. Kita tidak boleh membanding-bandingkan mereka, melainkan kita harus mengupayakan bagaimana kita membuat proses pembelajaran atau sistem pembelajaran yang dapat mengakomodir mereka semua, sehingga tujuan pembelajaran yang kita rencanakan dari awal itu bisa tercapai. Oke, itu tadi penjelasan aku tentang ZPD atau Zone of Proximal Development. Jadi yang perlu kita sadari bahwa dalam peserta didik itu ada, kalau Vygotsky itu menggambarkannya seperti ini ya. Jadi ada learners can do atau yang tadi di tingkat perkembangan aktual itu, kemudian ada ZPD atau Zone of Proximal Development itu tadi. Jadi ada kesenjangan di antara peserta didik itu, kemudian ada learners can do atau sesuatu yang belum bisa dilakukan oleh peserta didik itu tadi, atau yang kita sebut dengan tingkat perkembangan potensial. Jadi peserta didik masih butuh bantuan seperti itu. Oke, mungkin itu saja video aku pada kali ini tentang ZPD atau Zone of Proximal Development. Semoga di video berikutnya kita bisa membahas lebih dalam lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Oke, itu aja video pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan dapat dimanfaatkan pada yang lain. See you next video!